Soalnya mengenai momen gaya. Batang sepanjang 1,2 meter dikenai gaya seperti gambar berikut. Ada 3 gaya: F1 20 Newton, F2 35 Newton, F1, F2, kemudian F3 besarnya 20 Newton. Di mana F3 gayanya membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jika massa batang 3 kg dan percepatan benda sebesar, maksudnya percepatan gravitasi ini ya, 10 meter per sekon kuadrat, momen gaya di titik B tersebut berlawanan arah jarum jam. Benarkah pernyataan tersebut? Berarti kita mencari dulu arahnya, nilainya dan arahnya. Batang panjangnya 1,2 meter, berarti di pusat masanya di titik O ya, tengah-tengahnya, dibagi 2, 0,6 meter dan 0,6 meter. 0,6 meter ini nanti dibagi 2 lagi. Ada titik B nya di sini. O ke B 3 meter, B ke C 0,3 meter, O ke B 0,3 meter, B ke C 0,3 meter. Batang punya massa 3 kg, berarti punya gaya berat. Gaya berat itu arahnya menuju pusat bumi. Kita gambarkan ke bawah. W ya. W rumusnya M kali G. G nya 10, berarti 3 dikali 10, besarnya adalah 30 Newton. Di sini saya gambarkan diagram gayanya. Gayanya di sini ada, di ujung sini ada F1, kemudian di tengah-tengah ini titik A ya, titik O di tengah-tengah O, kemudian di sini ada titik gaya F2. Jadi F1 besarnya 20 Newton, F2 nya 35 Newton, 35 Newton titik B. Kemudian di sini ada gaya F3. F3 nya besarnya adalah 20 Newton, membentuk sudut terhadap horizontal itu 30 derajat. Kita proyeksikan ke sumbu Y supaya tegak lurus dengan batangnya. Jadi F3Y sama dengan F3 sin 30. Berarti 20 dikali setengah 10 Newton. Tadi A ke O 0,6 meter. 0,6 meter ya. Kemudian O ke B 0,3 meter. Di O ada gaya juga ya. Gayanya gaya berat W. Tadi dapatnya W nya 30 Newton. B ke C, ini titik C 0,3 meter. Karena ditanya terhadap titik B, momen gaya di titik B, jadi berapa momen gaya di B? Nah, berarti B sebagai apa? B sebagai poros. B sebagai poros, sehingga titik tumpunya itu, porosnya itulah kita patokannya B. Sehingga ada gaya, ada lengan gaya. Yang dimaksud lengan gaya, jarak dari gaya ke poros atau ke sumbu putar. Karena di sini momen gaya di B, berarti B sebagai poros atau B sebagai sumbu putar. Nah, patokannya nanti ada patokan arahnya. Positif itu searah jarum jam, kalau negatif berlawanan arah jarum jam. Jadi patokannya ini beda-beda ya setiap guru. Ada yang negatif searah, ada yang positif searah. Kalau saya menggunakan positif searah
putaran jarum jam. Searah putaran jarum jam. Lengan F1 ke B berarti 0,6 tambah 0,3. Jadi dari sini ke sini itu lengan siapa? Lengan gaya 1. 0,6 ditambah dengan 0,3 jadinya 0,9 meter. Dari O ke B itu lengan si W. R si W ya besarnya berapa? 0,3 meter. Nah, dari sini ke sini, dari C ke B itu lengannya siapa? Lengannya gaya 3. 0,3 meter. Nah, sedangkan F2 nggak punya lengan karena pas di poros. Jadi R2-nya bernilai 0. Baru kita putar terhadap B. B ditekan, batangnya diputar, ditarik ke bawah. Sehingga nanti berputarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi momen gayanya akan bernilai negatif. Si W juga seperti itu, akan berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga akan bernilai negatif. F3Y juga seperti itu, akan berlawanan dengan arah jarum jam, jadi momen gayanya negatif. Nah, besarnya berapa? Nah, kita cari nilai dan arahnya juga ya. Sigmato di B, nah, yang punya lengan hanya F1, W, dan F3Y. Nah, tadi min dia. F1 min, F1 kali lengannya R1, min, W lengannya dia RW, min, F3Y lengannya R3. Berarti minus 20 dikali 0,9 min 30 dikali 0,3 min 10 dikali 0,3, sehingga minus 18 dikurangi 9 dikurangi 3 hasilnya berapa? Minus 20, minus 30 Newton meter. Minus berarti arahnya kemana? Nah, minus berarti berlawanan dengan arah putaran jarum